Pada saat yang sama, kekuatan Phoenix Divine Comedy juga meledak dengan dahsyat, momentum yang mengerikan, terus-menerus keluar, terus-menerus bergetar, menyapu, menggelorakan seluruh ruang, teror yang tak tertandingi, dan dominasi yang ekstrim. Phoenix Divine Song adalah aksi pamungkas, dengan kekuatan yang sangat mengerikan dan energi yang mengerikan. Ia mengalir keluar dari segala arah dan melesat menuju puncak. Kekuatan serangannya sangat dahsyat dan sangat dahsyat. Pada saat yang sama, dua keterampilan unik Feng Huang Shenku dan Tian Leice melesat keluar dari segala arah menuju puncak. Kekuatan serangannya sangat dahsyat dan cukup dahsyat untuk menghancurkan segala sesuatu di ruang. Di bawah serangan gabungan kedua kekuatan ini, bahkan jika segel roda emas didorong ke puncak dan menyatu dengan segel roda emas, ia tak tertahankan dan langsung terguncang. Ah! Dengan teriakan Xiang Feng, seluruh orang itu terguncang keluar dari segel roda emas, dan mulutnya terus-menerus memuntahkan darah. Ia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan dahsyat ini. Ia terguncang ke tanah, dan napas seluruh orang itu jatuh dalam sekejap. Setelah mengalahkan Xiang Feng, dada Wu Chen berfluktuasi dan dia bertarung sepanjang jalan. Sekarang, konsumsi kekuatannya juga meningkat secara bertahap. Disinilah menara pelatihan sangat mengerikan, dan tidak ada waktu istirahat bagi orang-orang. Dengan cara ini, satu-satunya cara untuk mengalahkan daftar tersebut adalah dengan mengandalkan kekuatannya sendiri yang kuat untuk membawanya. Jika dia tidak dapat membawanya, hanya ada satu jalan keluar, yaitu kegagalan. Namun, kekuatan Wu Chen sekarang sangat kuat. Jika dia masih di Hualongjing Liu Chongtian, dia akan dapat mengalahkan Huang Pu Changhen yang memiliki kultivasi legendaris. Apalagi dia telah menembus puncak Hualongjing Jiu Chongtian. Kekuatannya bahkan lebih kuat. Dia mampu menanggung konsumsi level ini. Kilatan cahaya dan bayangan, seberkas cahaya, menyinarinya, membawanya ke lantai 29. Pada saat ini, di luar menara uji coba, semuanya mendidih. Pertarungan di lantai 28 sudah berakhir. Dia ada di lantai 29. Kualifikasi orang ini tidak lebih buruk daripada pahlawan kelima dan Zhao Chongyang. Hanya ada dua orang yang dapat melewati level ke-29 dalam 10 tahun daratan Zenling kita, yaitu Zhao Chongyang dan Jie kelima. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Jika tidak ada kecelakaan, tantangan lantai ke-29 juga akan sulit baginya. Petik 2. Baginya, kesulitan sebenarnya bukanlah level ke-29, tetapi level ke-30. Penjaga level ini adalah yang paling kuat di bawah legenda benua spiritual kita yang sebenarnya. Kekuatannya mengerikan. Bersamanya, pada dasarnya mustahil bagi orang ini untuk melewati level ke-30. Benar, melawan ombak adalah kekuatan mengerikan yang sesungguhnya dari orang ini. Tidak salah jika kalah di tangannya. Banyak orang membicarakannya. Mereka sudah membuat prediksi tentang hasil terobosan Wu Chen. Jika tidak ada kecelakaan, lawan di lantai 29 tidak akan bisa menghentikannya. Namun di lantai 30, karena ada menara pemecah gelombang, harapan untuk lolos sangat kecil. Wu Chen, tapi kamu harus maju. Hu Zongxian terus menyemangati Wu Chen. Sekarang, Wu Chen telah menembus lantai 28. Dengan prestasinya saat ini, dia bisa bangga dengan segalanya. Jangan lupa bahwa dia tidak pernah berhenti sejak dia mulai berjuang untuk daftar. Bagi orang lain, bahkan 5 pahlawan pertama dan Zhao Chongyang, mereka mungkin tidak tahan. Mereka mungkin sudah gagal. Wu Chen telah mengecewakan Chen, namun, selalu kuat, dan masih mempertahankan rekor tak terkalahkan. Sekarang, dia dengan tulus berharap Wu Chen dapat menembus lantai 30 dan menciptakan keajaiban nyata. Jika Wu Chen berhasil, dia pasti akan menjadi eksistensi unik di antara pemain daftar menara ujian. Bahkan orang cabul 10 tahun lalu pun tidak dapat menandinginya, karena ketika orang cabul itu masuk dalam daftar, ia memulainya dari lantai 21. Wu Chen, ia memulai daftar dari lantai pertama, jadi kita dapat membandingkan, mana yang lebih kuat atau lebih lemah, kita dapat melihat perbedaannya. Jika Wu Chen benar-benar dapat melewati semua 30 lantai menara uji coba, maka reputasi mereka di benua Tianwu juga akan melambung, yang membuktikan bahwa mereka juga dapat memiliki iblis jenius yang luar biasa. Namun, tampaknya hanya ada sedikit harapan,
karena penjaga di lantai 30 menara uji coba bukanlah orang biasa, melainkan pemecah gelombang. Wu Chen, yang dikenal sebagai orang terkuat di dunia legendaris, hampir mustahil untuk mengalahkannya. Di lantai 29 menara uji coba, Wu Chen kembali bertemu dengan lawan yang tangguh. Batu ajaib. Zuyan segera menggunakan keterampilan unik dan kekuatannya yang kuat untuk keluar dari tubuhnya, menyapu, menghantam, dan mengguncang seluruh ruang. Itu sangat besar dan menakutkan. Dengan ledakan energi yang kuat, seluruh tubuhnya juga berkembang pesat. Tampaknya seluruh orang itu telah menjadi raksasa, tubuh yang sangat besar, yang muncul di ruang ini. Seluruh orang itu seperti orang gila, dengan semacam kekuatan yang dahsyat, tidak dapat dihancurkan. Aksi bertahan. Melihat gerakan Zuyan, Wu Chen segera mengenalinya. Gerakan pihak lain sangat mirip dengan gerakan Jiutian kota Xianwang miliknya. Semuanya dengan pertahanan yang kuat, serangan umum, dan kekuatan. Dalam menghadapi gerakan unik ini, tidak ada pilihan sama sekali. Bagi Wu Chen, yang telah berada di kota Xianwang selama 9 hari, dia tahu pasti bahwa kesulitan aksi bertahan adalah bahwa kecuali kekuatannya jauh melampaui pihak lain, dia akan pusing. Dalam menghadapi situasi ini, strategi respons yang biasa dilakukan adalah menggunakan taktik serangan mutlak, melakukan serangan yang benar-benar mengerikan, menghancurkan tubuh pertahanan dalam sekejap, dan memenangkan kemenangan dengan cepat, alih-alih menyia-nyiakannya dengan pihak lain. Aksi bertahan tidak takut menyia-nyiakannya. Begitu dikonsumsi dengan pihak lain, situasinya akan sangat buruk. Oleh karena itu, Wu Chen juga berencana untuk menggunakan metode ini, secara langsung dengan dampak yang kuat, dengan cepat mengalahkan lawan, memenangkan kemenangan terakhir, dan memasuki ruang berikutnya lebih awal. 9 perubahan naga. Wu Chen tiba-tiba minum, tanpa ragu-ragu, dan secara langsung menggunakan 9 perubahan naga yang kuat, ki naga yang kuat, yang meletus darinya. Itu seperti gelombang kasar, guncangan yang melonjak, menyapu, teror yang tak tertandingi, kekuatan yang kuat, mengguncang seluruh ruang. Raungan, raungan. Dengan pecahnya 9 perubahan naga, 2 naga raksasa bergegas keluar dari tubuh Wu Chen. Kedua naga raksasa ini sangat besar, dengan panjang tubuh puluhan kaki. Mereka memiliki kekuatan teror yang ekstrim, cukup untuk menghancurkan segalanya di dunia. Dalam bab 1662, baju besi sihir besar meraung bersamaan dengan Yinglong, meraung dan mengguncang langit. Naga Qi yang mengerikan juga meletus, yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan semua hal di dunia. Melihat dua naga besar ini, bahkan Zuyan, saya tidak berani ceroboh. Tanpa mengatakan apapun, saya akan mengaktifkan kekuatan batu ajaib dan mendorong pertahanan batu ajaib ke tingkat yang paling kuat. Raungan, raungan, Changlong dan Yinglong meraung. Kekuatan mereka yang kuat pecah. Kekuatan mereka yang mengerikan cukup untuk menghancurkan langit dan bumi dan menghancurkan segalanya. Boom! Begitu Xuanglong pergi, sepotong ruang di depannya tiba-tiba pecah. Itu tidak mampu menahan kekuatan yang begitu kuat. Tekanan yang mengerikan, mengguncang dan menindas, membuat batu iblis Zuyan merasakan tekanan yang sangat besar, seperti dua gunung besar, bekerja padanya, untuk menghancurkannya. Batu ajaib! Zuyan berteriak keras, dan sekali lagi mengumpulkan kekuatan dahsyat, kekuatan yang mengerikan, yang meledak darinya dan mengalir ke dalam masa batu iblis, meningkatkan pertahanan masa batu iblis dan mencegah Wu Chen menghancurkan pertahanannya. Bang! Pada saat ini, kedua naga datang untuk menyerang, dan kekuatan besar meledak, membawa ancaman teror, langsung mengenai batu ajaib. Tiba-tiba, tubuh batu ajaib itu bergetar hebat. Di bawah serangan kekuatan Xuanglong, itu terus bergetar. Tampaknya tidak dapat menahan kekuatan sekuat ini sama sekali dan akan dihancurkan hidup-hidup. Melihat ini, wajah Zuyan telah berubah drastis. Dia belum pernah melihat kekuatan serangan yang begitu mengerikan. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia adalah orang kuat di wilayah Hualong, bahkan orang kuat di wilayah legendaris. Baju besi yang hebat. Zuyan tiba-tiba minum. Dalam menghadapi serangan teroris Wu Chen, dia juga secara langsung menggunakan senjata sihirnya sendiri, baju besi sihir besar dari tingkat surga Semu Lingbao. Ini adalah senjata sihir tipe pertahanan. Ini memiliki pertahanan yang benar-benar mengerikan. Dibandingkan dengan harta karun suci tingkat kuasi surga lainnya,
pertahanannya benar-benar tidak ada duanya. Selain harta karun suci tingkat surga, pada dasarnya tidak ada harta karun yang dapat menghancurkannya. Senjata sihir tipe pertahanan. Ketika dia melihat baju besi sihir besar Zuyan, wajah Wu Chen juga tenggelam. Senjata sihir pertahanan selalu langka. Sejak kelahirannya kembali, senjata sihir pertahanan tingkat tertinggi yang pernah dilihatnya hanyalah tingkat bumi. Sedangkan untuk tingkat menengah dan tingkat atas tingkat bumi, dia belum pernah melihatnya. Sedangkan untuk tingkat kuasi surga, jumlahnya sangat sedikit. Dengan kata lain, tidak ada yang seperti itu di seluruh benua Tianwu. Senjata sihir pertahanan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat tinggi, terutama harta karun tingkat kuasi surga. Kekuatan pertahanannya bahkan lebih mengerikan dan tak tertandingi. Bahkan Raja Peri dalam kondisi terkuatnya tidak memiliki kekuatan pertahanan seperti itu. Begitu baju besi sihir besar digunakan, pertahanan Zuyan semakin ditingkatkan. Energi teror meledak, membentuk badan pertahanan yang kokoh untuk mencegah erosi kekuatan asing apapun. Raungan, raungan. Pada saat ini, kedua naga itu meraung dan menyerbu ke arahnya dengan kekuatan yang dahsyat dan energi yang mengerikan. Kekuatan kedua naga itu, yang merupakan teror yang tak tertandingi, pada dasarnya tidak ada yang bisa menahan serangan semacam ini ketika mereka menyerbu keluar bersama. Namun, tanpa diduga, naga kembar yang awalnya tak terkalahkan dan gigih, pada saat ini, tampaknya telah bertemu dengan bintang penakluk. Ketika kekuatan mereka mengenai batu sihir besar, itu hanya membuat mereka gemetar beberapa kali, yang tidak memiliki efek besar. Hahaha, aku punya baju besi sihir yang besar. Kamu tidak bisa menghancurkan pertahananku sama sekali. Zuyan tertawa, berbicara tentang kekuatan keseluruhan, dia mungkin tidak terlalu kuat, tetapi dalam hal pertahanan, dia benar-benar yang terbaik. Dalam peringkat Tianbei, tidak ada seorang pun di depannya yang dapat dengan mudah melampauinya, karena dia memiliki baju besi sihir yang hebat, pertahanan super yang diciptakan oleh harta karun ini cukup untuk mengimbangi kekuatan serangan yang sangat kuat, jika tanpa harta karun ini, peringkatnya pasti melampaui 30 atau 40. Wajah Wu Chen tenggelam. Pertahanan Limbao tingkat surga semu ini sangat kuat, apalagi senjata sihir tipe pertahanan eksklusif. Pertahanannya lebih kuat. Siapapun yang bertemu dengan harta karun seperti itu akan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Jika pada waktu biasa, trik yang dia gunakan adalah menghabiskan uang dengan pihak lain untuk melihat siapa yang dapat bertahan sampai akhir, karena dia juga dilindungi oleh Raja Peri dan tidak takut dengan serangan pihak lain. Namun, dia tidak dapat melakukannya sekarang. Dia mencoba bermain di menara pelatihan. Dia baru mencapai lantai 29, tetapi belum mencapai lantai terakhir. Jika dia terus menghabiskan waktu dengan pihak lain di sini, kekuatannya pasti akan terkuras banyak, yang sangat tidak menguntungkan untuk tantangan berikutnya. Oleh karena itu, cara terbaik adalah menggunakan taktik agresif absolut untuk segera memenangkan kemenangan akhir pertempuran. Kamu bilang aku tidak bisa menghancurkan pertahananmu. Nah, sekarang kamu perlu melihat apakah aku bisa menghancurkan pertahananmu. Mata Wu Chen berubah. Atas dasar ini, dia akan memperkuat kekuatan serangannya lagi. Dia akan mengalahkan Zuyan dengan serangan absolut dan memenangkan perang. Rahasia penciptaan Xuantian. Wu Chen menjalankan formula penciptaan Xuantian. Kekuatan yang lebih kuat tiba-tiba keluar darinya. Itu seperti letusan gunung berapi. Itu keluar dengan cepat dan mengguncang seluruh ruang. Itu sangat menakutkan. Ketika formula penciptaan dan transformasi Xuantian berjalan, kekuatan tubuh Wu Chen meningkat drastis, hampir 2 kali lipat dalam sekejap. Kekuatan mengerikan itu meletus, membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat, terus-menerus bergetar, yang tampaknya tidak mampu menahan kekuatan yang kuat ini. Raungan, raungan, naga ganda meraung. Didorong oleh formula Xuantian, kekuatan naga ganda melonjak lagi, dengan energi yang mengerikan, ledakan tanpa henti, pemboman terus-menerus, goncangan, sapuan dan pembukaan. Itu sangat menakutkan. Boom! Kedua naga itu meraung, membawa kekuatan teror, dan menyerang batu ajaib besar itu. Serangan ini bukan serangan sederhana. Itu adalah kekuatan yang mengerikan. Itu dihancurkan dengan keras, seperti palu yang berat, dan dipukul dengan keras ke Zuyan. Tubuh Zuyan bergetar hebat, dan tubuh batu ajaib yang besar itu bergetar hebat.
Itu sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Apa? Mata Zuyan terbuka lebar dan dia merasa itu tidak terbayangkan. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen begitu dahsyat sehingga dia bisa melakukan serangan yang mengerikan seperti itu. Menghadapi serangan kuat Wu Chen, Zuyan juga tidak berani bersikap ceroboh. Dia langsung meraung, seluruh tenaganya menyembur keluar, menghabiskan seluruh tenaganya, datang untuk menahan serangan Wu Chen, yang pasti untuk menghalangi serangan Wu Chen. Pada bab 1663, serangan Wu Chen sangat mengerikan. Kedua naga itu menyerbu turun, membawa kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya dan membombardir masa batu ajaib Zuyan. Tiba-tiba, Zuyan bergetar hebat. Kekuatan yang digunakan Wu Chen sekarang adalah kekuatan serangan yang diperkuat oleh formula Suantian. Kekuatan ini sangat mengerikan. Bukan hanya Zuyan yang mengaktifkan baju besi sihir besar, tetapi dia juga tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Bang! Di bawah serangan kekuatan super ini, tubuh batu ajaib Zuyan, hanya untuk sementara waktu, hancur. Itu sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Ah! Dengan hancurnya masa batu iblis, Zuyan juga terguncang oleh satu pukulan, menyebarkan hujan darah yang tak berujung, satu demi satu, itu sudah gagal. Menyaksikan kekalahan Zuyan dengan tenang, mata Wu Chen tidak memiliki sedikit pun fluktuasi ekspresi. Kekuatan serangan Zuyan tidak terlalu kuat, terutama kuat dalam bertahan. Pada waktu normal, dia tidak keberatan menghabiskan sedikit waktu dengan pihak lain, tetapi sekarang dia tidak bisa. Dia harus membuat keputusan cepat, melancarkan aksi yang kuat, menyerang dengan cepat dengan momentum guntur, mengalahkan lawan dan memenangkan kemenangan. Seberkas cahaya keluar dari tempat yang tinggi dan menyelimutinya. Sosok Wu Chen menghilang dari ruang lantai 29 dan memasuki ruang lantai 30. Pada saat Wu Chen masuk ke lantai 30, bagian luar menara uji segera mulai mendidih. Ini benar-benar di lantai 30. Ini luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Dalam 10 tahun, hanya ada 2 orang yang bisa mencapai lantai 30 di benua Zenling. Mereka adalah pahlawan kelima dan Zhao Chongyang. Sekarang ada yang ketiga. Tidak. Pria ini bukan dari tanah spiritual kita yang sebenarnya, tetapi dari tanah Tianwu. Benua Tianwu, apakah dia benar-benar dari benua Tianwu? Atas nama menara uji, tidak mungkin untuk berbohong. Kapan jin yang hebat seperti itu muncul di benua Tianwu? Kekuatan dan kualifikasinya sebanding dengan yang ada di benua Zenling, yang jumlahnya sedikit. Selanjutnya, dia akan menantang lantai ke-30, yang juga merupakan lantai terakhir menara uji coba. Berhasil atau tidak, itu akan menjadi legenda. Ya, 5 pahlawan pertama dan Zhao Chongyang menembus lapisan ini dan dianggap sebagai legenda. Sekarang mereka telah menjadi 2 teratas dalam peringkat Tianbei masing-masing. Posisi mereka kokoh dan tidak ada yang bisa menggoyahkan mereka. Di lantai 30, ini adalah orang yang tangguh. Tidak benar bahwa Duanlang sendiri adalah orang paling kuat di bawah legenda benua Zenling, kekuatannya sangat mengerikan. Jika Wu Chen masih dalam masa keemasannya, mungkin ada peluang. Namun sekarang, dia tidak punya harapan sama sekali. Ini adalah tempat yang kejam di menara ujian. Tempat ini tidak memberi orang waktu untuk memulihkan kekuatan mereka. Jika bukan karena ini, tantangan menara ujian akan terlalu mudah, terlalu banyak, dan kandungan emasnya akan sangat berkurang. Petik 2. Ya, terjadi keributan dan diskusi yang hebat. Bagus sekali, Wu Chen. Hu Zongxian tertawa, tetapi dia juga tidak tahu bahwa kekuatan Wu Chen begitu mengerikan sehingga dia dapat mencapai level ke-30. Dengan pencapaian ini saja, dia dapat mengalahkan yang lain. Karena dalam waktu 10 tahun di daratan Zenling, hanya ada 2 orang yang dapat mencapai level ini, yang kelima dan Zhao Chongyang. Adapun orang-orang dari tanah Tianwu, tidak ada yang dapat mencapai level ini, tetapi Wu Chen sekarang telah mencapai level ini. Jika keajaiban tercipta, itu akan sangat bermanfaat untuk mempromosikan status tanah Tianwu dan membuat orang lain melihatnya dengan penuh kekaguman. Terlebih lagi, Wu Chen juga merupakan orang dari Dongsuanyu di benua Tianwu, dan orang dari Beichenyuan, yang cukup untuk membuktikan bahwa Beichenyuan mereka juga dapat menghasilkan kejeniusan yang mengguncang dunia dan roh-roh jahat. Benar saja, Zuyan tidak dapat menghentikannya.
Di aula, Sueni menghela napas berat. Dia terkejut dengan hasilnya, tetapi juga dalam arti yang masuk akal. Zuyan, sebagai seorang pria, tidak kuat dalam kekuatan keseluruhan, tetapi tidak normal dalam pertahanan. Alasan mengapa mereka mengundangnya adalah karena pertahanannya yang tidak normal. Mereka berharap untuk menggunakan pertahanannya yang tidak normal untuk menguras kekuatan Wu Chen. Dalam hal itu, bahkan jika dia melewati lantai 29, dia akan kehilangan terlalu banyak kekuatan untuk menantang lawannya di lantai 30. Paman Yun juga mengerutkan kening. Dia telah memperhatikan seluruh proses terobosan Wu Chen. Melalui pengamatan, dia telah mengetahui bahwa kekuatan pria ini tidak terukur. Dia jelas bukan orang biasa. Dari awal memasuki menara untuk melawan daftar, hingga sekarang, 29 lantai telah dilewati, dan dia masih belum terkalahkan. Prestasi seperti itu, bahkan 5 pahlawan pertama dan Zhao Chongyang, mereka tidak ya, itu luar biasa. Sekarang, yang harus kita harapkan hanyalah bocah yang memecah ombak. Duanlang adalah negara Hualong terkuat di tanah Zhenling. Jika dia bahkan tidak bisa menghentikan Wu Chen, maka mereka benar-benar tidak dapat menghentikannya melewati lantai 30. Setelah lama menantang, Wu Chen akhirnya tiba di tempat ini. Apakah kamu akhirnya berhasil? Seorang pria berlumuran darah berdiri dan menatap Wu Chen dari atas ke bawah. Dia berusia awal 20-an, tetapi dia begitu kuat sehingga dia bisa menembus lantai 30 menara pelatihan. Anda tahu, dia baru berada di lantai 28 ketika dia melawan daftar. Meskipun sekarang ia telah menjadi orang pertama dalam legenda benua Zhenling, ia tidak dapat mencapai level ke-30, karena ia akan menghabiskan banyak kekuatan dalam proses peringkat. Begitu kekuatannya terkuras terlalu banyak, bahkan jika ia tidak sebaik dirinya, ia tidak dapat bertarung. Namun, Wu Chen mampu mencapai level ke-30. Kualifikasinya benar-benar sangat bagus, sebanding dengan Jie kelima dan Zhao Chongyang. Wu Chen juga melihat lawannya. Ini adalah lantai ke-30 menara uji coba, lantai terakhir, dan tempat di mana menara uji coba akhirnya menghentikannya. Lawan yang diatur oleh Wu Chen pasti sangat kuat. Meskipun masih merupakan puncak dari 9 langit berat Hualongjing, ia memperkirakan bahwa kekuatan pria ini seharusnya tidak lebih buruk daripada Huang Pu yang telah menembus situasi legendaris. Awalnya, aku seharusnya tidak datang, karena dengan kekuatanku, bahkan di masa kejayaan kekuatanmu, mungkin tidak dapat menekan. Duanlang mengakui kemampuan Wu Chen. Jika dia bisa datang ke sini dan mengatakan bahwa dia tidak memiliki kemampuan, itu pasti palsu. Oleh karena itu, dia ingin bertarung dengannya di masa jayanya, daripada sekarang. Wu Chen tersenyum di sudut mulutnya. Di masa kejayaannya, dia tidak tahu seberapa kuat dirinya sekarang. Kamu seharusnya senang karena kamu tidak bertemu denganku di masa kejayaanku, jika tidak, kamu bahkan tidak dapat menangkapku dalam 3 gerakan. Ini benar-benar benar. Ketika dia berada di surga ke-6 Hualongjing, dia mampu mengalahkan Huang Pu Changhen, yang memiliki surga pertama yang legendaris, apalagi yang sekarang. Sekarang dia telah memperoleh keterampilan sihir formula Suantian dan pemotongan besar, ditambah prestasinya telah mencapai puncak surga ke-9 Hualongjing, dan kekuatannya telah menjadi lebih kuat, yang bukan tempat pemecah ombak yang dapat kubayangkan. Kesombongan. Memecah ombak dengan amarah, dia mengucapkan kata-kata itu tadi, sebenarnya, untuk memuji Wu Chen. Tanpa diduga, pria ini memanjat dengan rotan. Dalam hal ini, biarkan dia melihat. Dia dapat memecahkan ombak dengan sangat baik. Patahkan tanganmu. Energi yang kuat tiba-tiba keluar darinya. Kekuatan dahsyat itu mengguncang dan menyapu seluruh ruang, sangat dahsyat. Energi mengerikan itu langsung memenuhi ruang di lantai 30 seluruh menara uji. Kengerian Bita itu tak ada habisnya, seperti ombak, yang sangat mengejutkan. Menghadapi serangan ombak yang pecah, Wu Chen pun segera tenang. Ia meraih Jue dengan kedua tangan, dan kekuatan dahsyat melesat keluar dari dantiannya. Ia melesat lurus ke atas, mengguncang langit dan menyerbu langit. Nyanyian Phoenix. Tanpa ragu, Wu Chen langsung menggunakan Phoenix Divine Comedy. Energi mengerikan itu datang dari segala arah. Kekuatan ini, misterius dan dahsyat, jauh dan kacau, membuat orang-orang merasa terkejut. Lagu ilahi Phoenix adalah keterampilan unik tertinggi dari langit dan bumi.
Ia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan mengerikan. Ia datang dari segala arah dan menyebar ke seluruh ruang. Ia begitu dahsyat dan sangat mengerikan. Bang! Gelombang yang pecah itu mematahkan telapak tangannya. Sebelum ia berada di dekat Wu Chen, ia dihalangi oleh kekuatan misterius. Energi tak berujung datang dari segala arah, membungkus kekuatan telapak tangannya, menghancurkan seluruh kekuatan telapak tangannya dan mengubahnya menjadi cahaya dan hujan. Serangan macam apa ini? Duanlang membuka matanya lebar-lebar dan menatap Wu Chen dengan kaget. Dia belum pernah melihat pola serangan yang aneh seperti itu sebelumnya. Wu Chen tersenyum ringan, menggoyangkan tubuhnya, mencubit Jue dengan kedua tangan, mendesak kekuatannya, dan Phoenix Divine Song mengirimkan serangan yang kuat. Tiba-tiba, nyanyian Sansekerta misterius dari zaman kuno, tiba-tiba bernyanyi di ruang ini, seperti ratusan juta dewa dan Buddha yang berdoa. Pemandangan seperti ini, orang-orang sangat terkejut. Wajah Duanlang menjadi muram. Dari serangan Wu Chen, dia mencium bau bahaya yang sangat kuat. Dari sini, dia mengerti bahwa serangan Wu Chen pasti sangat mengerikan dan tidak boleh diabaikan. Telapak tangan yang menghancurkan langit. Menghadapi serangan kuat Wu Chen, Duanlang tidak berani bersikap ceroboh. Dia segera mendesak kekuatan dan energinya yang dahsyat untuk keluar dari dirinya dan menuju ke tempat yang tinggi, bergelombang dan bergelombang, bergetar dan terbuka, yang sangat mengerikan. Energi yang sangat besar dan gelombang dahsyat, di bawah kendali gelombang yang memecah dan formula yang kuat, dengan cepat menggumpal dan berubah menjadi kekuatan telapak tangan yang kuat, yang muncul di ruang ini. Kekuatan telapak tangan ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, kekuatannya luar biasa dan mengguncang bumi. Maju, memecah gelombang dan minum dengan keras, kekuatan yang dahsyat itu bangkit. Telapak tangan yang perkasa itu bergegas keluar sekaligus, membawa kekuatan yang mengerikan, dan bergegas menuju Wu Chen. Begitu gerakan ini diluncurkan, ruang di depan kita tiba-tiba terguncang dan meledak. Itu tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan itu memiliki kekuatan bitah dan teror, yang cukup untuk mengguncang seluruh ruang. Dapat dilihat bahwa serangan pemecah ombak itu juga sangat kuat, jauh dari yang dapat ditandingi oleh gerakan biasa. Namun, dalam menghadapi serangannya, Wu Chen hanya tersenyum kecil. Dia mendesak lagu ilahi Phoenix, kekuatan yang mengerikan, keluar dari lagu ilahi. Nyanyian Brahma di langit mengguncang seluruh ruang, yang sangat mengejutkan. Boom! Kekuatan lagu ilahi Phoenix bertabrakan dengan kekuatan telapak tangan pemecah langit. Tiba-tiba, momentum yang kuat pecah dari titik tabrakan, menyapu seperti gelombang, guncangan yang melonjak, teror yang tak tertandingi. Pada saat itu, seluruh ruang bergetar dan bergetar terus-menerus, yang sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Energi teror, mengguncang, menyapu dan membuka, berdampak pada seluruh ruang, teror yang tak tertandingi, kengerian yang ekstrim. Energi kekerasan meletus dari pusat, dan getaran gila berdampak pada seluruh ruang, yang membuat seluruh ruang retak, meledak, dan melonjak terus-menerus. Pembunuh naga. Begitu tubuh Wu Chen bergetar, sebuah kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya, menghantam dan membuka dengan cepat, mengguncang seluruh ruang. Ki pedang yang ganas meletus, yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Begitu pedang pembunuh naga keluar, ki pedang yang ganas memenuhi seluruh ruang dalam sekejap, seperti bilah pedang, membelah dunia, yang sangat ganas dan menakutkan. Harta karun terbaik di bumi. Melihat pedang pembunuh naga di tangan Wu Chen, Duanlang sangat bingung. Berdasarkan identitas dan kekuatan mereka, mereka seharusnya dapat menggunakan harta roh tingkat kuasi surga. Sedangkan untuk harta roh tingkat atas, diperkirakan hanya mereka yang kuat di lingkungan legendaris generasi lama yang akan menggunakannya. Namun, sekarang Wu Chen menggunakan harta roh tingkat atas, yang sangat mengejutkannya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Namun, dia tidak peduli. Satu-satunya idenya sekarang adalah mengalahkan Wu Chen dan memenangkan pertempuran terakhir. Dia tidak peduli senjata apa yang digunakan pihak lain. Tian Leice. Begitu pedang pembunuh naga dikeluarkan, Wu Chen menghembuskannya dengan kekuatan besar. Dengan tebasan pedang, pedang itu meletus dengan hebat, menyapu dan mengguncang seluruh ruang. Pedang itu sangat mendominasi dan menakutkan. Energi yang melonjak, gegar otak yang tak henti-hentinya, letusan yang tak henti-hentinya,
berubah menjadi guntur yang tak berujung, muncul di ruang ini, guntur melonjak, guntur berkedip, gegar otak tetapi muncul, sangat mengerikan. Pada saat ini, seluruh ruang bergetar dan bergetar tanpa henti. Di bawah kendali kekuatan guntur yang kuat ini, ia tidak dapat menahannya sama sekali. Ia terus memecah dan mengguncang seluruh ruang. Guntur yang tak berujung, dalam gegar otak ruang ini, melonjak tanpa henti, menyapu terbuka, menghantam seluruh ruang, hegemoni yang tak tertandingi. Berderak, guntur yang padat, terbelah dan jatuh, membawa kekuatan teror, menuju gelombang yang pecah untuk menghantam, kekuatan serangannya sangat ganas, mengerikan, kuat, mengguncang seluruh ruang, teror yang tak tertandingi. Liu Fang juga ada di sini. Tidak hanya Liu Fang, tetapi Kong Jian, Xiao Nan, dan Chen En semuanya ada di sini. Aku tidak menyangka menara uji coba ini akan menarik begitu banyak orang. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Di luar menara pelatihan, sudah ada banyak orang. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang datang dari segala arah untuk menonton kompetisi ini. Kompetisi ini telah menyebar ke seluruh dunia, yang telah menarik banyak perhatian orang. Ini hampir menjadi sensasi. Lihat, siapa itu? Pada saat ini, mata orang-orang tertuju pada pintu masuk, di mana seorang pemuda datang perlahan. Bukankah ini Zhao Chongyang? Mengapa dia ada di sini? Aku tidak menyangka bahwa bahkan Zhao Chongyang akan tertarik dengan pertarungan ini. Ini adalah keajaiban. Mata semua orang terfokus pada pemuda itu, yang tidak lain adalah Zhao Chongyang, generasi muda pertama yang berusia di bawah 35 tahun. Zhao Chongyang, aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Seorang pemuda datang untuk menyapa Zhao Chongyang. Zhao Chongyang tidak memperhatikannya. Dia mendongak ke menara ujian, dan matanya tetap berada di puncak menara ujian, di mana ada titik cahaya. Sebagai mantan pemain daftar, dia secara alami memahami arti dari titik cahaya itu dan apa itu. Apa sumber pemukul ini? Pemuda itu, saya tidak tahu. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saya hanya tahu bahwa pria ini berasal dari Tianwu, bukan dari tanah spiritual kita yang sebenarnya. Tanah Tianwu. Zhao Chongyang mengerutkan kening. Dia mendengar bahwa benua Tianwu adalah dunia dengan kekuatan yang sangat buruk. Pada dasarnya tidak dapat menghasilkan orang-orang berbakat yang kuat, tetapi tanpa diduga, orang yang begitu kuat muncul kali ini. Haha, Zhao Chongyang, sekarang seseorang dapat duduk di level yang sama denganmu. Bagaimana perasaanmu? Pemuda itu tertawa. Zhao Chongyang menatapnya dan berkata, ketika dia telah menembus situasi legendaris, dia akan setara denganku. Bakat Wu Chen tidak peduli seberapa jahat atau kuatnya, kultivasinya hanyalah puncak dari 9 langit berat di Hualongjing, tetapi Zhao Chongyang telah menembus lingkungan legendaris, dan telah berjalan jauh di atas lingkungan legendaris. Oleh karena itu, Wu Chen dapat melakukannya jika dia ingin mengejarnya, tetapi dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Itu juga benar, jika kita tidak menembus legenda, kita akan menjadi semut. Pemuda itu tersenyum dan melihat ke atas menara ujian. Sekarang, semua orang memperhatikan Wu Chen. Dia ingin melihat apakah dia dapat menembus lantai terakhir dan menciptakan keajaiban yang hampir mustahil. Di lantai 30 menara uji, pertarungan antara Wu Chen dan Duan Lang berlangsung sengit. Tian Leice, sambil memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen langsung menebasnya. Dengan pedang yang kuat dan kekuatan yang mengerikan, dia langsung menyerbu keluar. Kekuatan yang mengerikan itu mengguncang seluruh ruang dan membuatnya sangat ganas. Pada saat ini, seluruh ruang bergetar dan bergetar terus-menerus. Itu tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Itu langsung hancur dan mengguncang seluruh ruang dengan keras. Melihat guntur yang begitu padat, bahkan jika itu sekuat ombak yang pecah, itu tidak berani memiliki sedikit kecerobohan. Pada saat itu, tidak ada keraguan, yang secara langsung mendesak kekuatan yang kuat untuk meletuskan serangan teroris. Telapak tangan yang menghancurkan langit, memecah ombak dan minum dengan keras, mengumpulkan semua kekuatan yang kuat, bergegas keluar dari tubuhnya dan mengalir ke kekuatan telapak tangan, semakin memperluas kekuatan telapak tangan, tumbuh dengan cepat, kekuatan yang mengerikan, juga pecah, mengancam dunia, mengguncang ruang, mengguncang segalanya. Teruskan, telapak tangan yang menghancurkan langit. Memecah ombak dan mengalirkan semua kekuatan
kekuatan yang dahsyat, ke dalam kekuatan telapak tangan, mengalirkan kekuatan telapak tangan hingga ekstrim, kekuatan telapak tangan yang mengerikan, menyerbu dengan marah, membawa kekuatan yang sangat dahsyat, menyerbu ke arah Wu Chen. Kekuatan tangan pemecah ombak juga sangat mendominasi. Ketika tangan pemecah ombak dikeluarkan, ruang di depannya tiba-tiba hancur. Itu tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini, momentum yang mengerikan, mengguncang seluruh ruang. Crack, dan pada saat ini, Tianlei Che Wu Chen juga menyerbu turun, kekuatan yang dahsyat, gegar otak yang melonjak, teror yang tak tertandingi, kengerian yang tak tertandingi, mengguncang seluruh ruang, sangat mendominasi. Serangan mereka, masing-masing menempati setengah dari ruang, sangat kuat, menakutkan, mengintimidasi, dan mengguncang bumi. Boom! Akhirnya, kedua serangan kuat itu bertabrakan dengan keras. Tiba-tiba, seluruh ruang bergetar hebat dan bergetar tanpa henti. Itu tidak dapat menahan energi yang dahsyat dan hancur terus-menerus. Energi yang dahsyat, dari pusat ledakan yang terus-menerus, berdampak pada semua sisi, ancaman teror, mengguncang seluruh ruang, luas, mengguncang bumi. Duanlang dan Wu Chen terkejut pada saat yang sama, jelas mereka sangat terguncang. Qi dan darah di tubuh mereka melonjak dan bergulung-gulung, seolah mendidih. Anak ini, bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu kuat? Duanlang terkejut dan heran. Dia mendengar bahwa Wu Chen mulai bertarung di lantai pertama dan tidak beristirahat. Hingga saat ini, dia telah mengalami 29 pertempuran berturut-turut, 29 pertempuran berturut-turut, yang pasti sangat besar untuk konsumsi tubuhnya. Bagi orang lain, setelah tiba di lantai ini, dia hampir lelah tidak ada cara untuk bertarung. Namun, Wu Chen telah mengalami 29 pertempuran berturut-turut. Tampaknya kekuatannya tidak banyak berkurang, dan dia masih memiliki kekuatan tempur yang kuat. Sungguh luar biasa. Di sisi yang berlawanan, wajah Wu Chen juga tenggelam. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan pemecah gelombang lebih kuat daripada kebencian abadi Huangpu. Itu layak menjadi jenius tak tertandingi di benua Zenling. Namun, kekuatannya saat ini bukanlah kekuatan aslinya. Dia sekarang telah menembus puncak Jiu Chongtian di wilayah Hualong, dan telah mempraktikkan formula Xuantian, yang dapat menggandakan kekuatan serangannya. Jika dia tidak mengalami 29 pertempuran berturut-turut, kekuatannya telah banyak dikonsumsi, yang hanya masalah pemecah gelombang. Senjata suara, pecahkan gelombang besar untuk diminum, gunakan harta karunnya sendiri, senjata sihir harta karun roh langkah kuasi hari. Saya melihat momentum yang mengerikan, keluar darinya, kekuatan yang kuat, mengguncang seluruh ruang, hegemoni yang tak tertandingi, keganasan yang tak tertandingi. Cahaya yang menyilaukan perlahan muncul dari badan ombak yang pecah, secara bertahap berubah menjadi senjata ajaib, muncul di ruang ini, kekuatan yang mengerikan, mengguncang dunia.